Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang kutipan dan sumber kutipan. Baiklah, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami. It's my baby, it's my love. Touching you slowly, love how you hold me. I was a player, that was the old me. I sent to pay ya. Kami akan menjelaskan satu persatu materi yang sudah kami buat yang mencakupi tentang pengertian kutipan secara umum, pengertian kutipan menurut ahli, pengertian kutipan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada fungsi kutipan, tujuan kutipan, manfaat kutipan, macam-macam kutipan, dan contoh dari kutipan itu sendiri. Pengertian kutipan dan sumber kutipan. Kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Oleh karena itu, kutipan secara umum dapat diartikan sebagai kalimat pinjaman dari seorang pengarang atau seorang tokoh terkenal yang terdapat di dalam buku, majalah, surat kabar, maupun media elektronik lainnya. Sementara pengertian dari kutipan sendiri yaitu pengulangan suatu kalimat terkenal yang ditandai oleh atau disertai oleh tanda kutip. Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Lalu, ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci yang disusun secara alfabetis, yaitu dari A sampai Z. Pengertian kutipan menurut para ahli. Menurut Kerov, kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi atau tercatat. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Meskipun kutipan dari seorang ahli itu diperkenankan, bukan berarti bahwa keseluruhan dari tulisan tersebut terdiri dari kutipan-kutipan. Sebuah kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti atau menunjang pendapat si penulis. Ada pengertian kutipan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengutip dapat diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku maupun fiksi seperti cerpen, novel, drama, puisi, dan atau non-fiksi, yaitu contohnya seperti sebuah laporan, karya ilmiah, buku ensiklopedia, buku pelajaran, dan lain-lain. Saya Sri Harliani akan melanjutkan membaca materi. Manfaat penggunaan kutipan. A. Untuk menegaskan isi uraian. B. Untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. C. Untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis. D. Untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. E. Untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Dan untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat.
Tujuan kutipan. Kutipan adalah pengkokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Seorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Penulis cukup mengutip karya orang lain tersebut. Dengan demikian, kutipan memiliki tujuan sebagai landasan teori, penguatan pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Seorang penulis harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. 2. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketetapan dan ketelitian kutipan. 3. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. 4. Jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. 5. Kutipan mempertimbangkan jenis kutipan langsung atau kutipan tak langsung. 6. Perhatikan teknik penulisan kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kutipan dan prinsip-prinsip mengutip. Kutipan memiliki fungsi tersendiri. Fungsi dari kutipan adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan kualitas yang ilmiah yang lebih tinggi. 2. Menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Yang keempat, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang kelima, meningkatkan estetika penulisan. Yang keenam, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Prinsip-prinsip mengutip. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu 1. Penulis jangan terlalu banyak mengutip, sehingga tulisan yang disusun menjadi satu himpunan kutipan. Ingat, mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. 2. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan, sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Yang ketiga, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Yang keempat, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Yang kelima, menghilangkan bagian kutipan diperkenakan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Keenam, pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun. Dan andaikan penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda titik atau sig. Sig berasal dari kata Latin sicut, yang berarti dengan demikian, jadi seperti itu. Yang ketujuh, pengutip tidak boleh mengadakan perubahan, baik kata-kata maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Demikianlah hasil dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunjaki Aritonga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kutipan. Adapun jenis-jenis kutipan yang diantaranya yaitu 1. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ialah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya. Tidak boleh ada perubahan. Kalau ada hal yang dinilai salah atau meragukan kata, diberi tanda sig, yang artinya kita sekedar mengutip sesuai dengan aslinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahannya itu. 2. Kutipan tidak langsung. Isi kutipan. Dalam kutipan tidak langsung kita hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diampit dan dipetik. 3. Kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. 4. Kutipan atau ucapan lisan. Harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya, atau bila berbicara seorang pejabat, dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. 5. Kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat kutipan. Dapat dilakukan dengan dua cara.
Bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, kutipan dalam kutipan dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. 2. Kutipan asli memakai tanda kutip tunggal, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip ganda. Sebaliknya, bila kutipan asli memakai kutipan ganda, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip tunggal. 6. Kutipan pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga pengertian terdekat, atau dapat berupa koma, titik koma, atau titik, diusul dengan sisipan penjelasan siapa yang berbicara. Cara-cara mengutip. 1. Mengutip kutipan langsung kurang lebih 4 baris. 2. Mengutip kutipan langsung lebih dari 5 baris. 3. Mengintip. 4. Mengutip kutipan dan kaki halaman. Aturan penulisan kutipan. Berikut ini beberapa aturan yang perlu diketahui dalam penulisan. Dalam sumber kutipan. 1. Kutipan tulisan dengan menggunakan tanda 2 petik. Jika dikutip, ini merupakan kutipan pertama atau kutipan langsung dari penulisnya. Jika kutipan itu diambil dari kutipan, maka kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan tanda petik, tanda 1 petik. 2. Jika bagian kutipan atas 3 baris atau kurang, kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik sesuai dengan ketentuan pertama, dan penulisnya digabung dalam 2 paragraf yang ditulis oleh pengutipan dan titik dengan jarak 2 spasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, contoh dari kutipan. Kutipan langsung. Contohnya, kami telah mengambil salah satu hadis, yaitu hadis Nabi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka dari itu, kutipan langsung adalah jenis kutipan yang harus sama dengan aslinya, baik tentang susunan katanya, ejaannya, maupun tanda bacaannya. Maka dari itu, kutipan ditulis sesuai bahasa asli. Yang kedua, contoh kutipan tidak langsung. Salimin tahun 1990 tanggal 3 tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Lalu cara penulisannya yaitu nama penulis disebut dalam kurung bersama tahun terbitnya. Menjadi kalimatnya menjadi mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat menurut Salimin, tahun terbitnya yaitu 1990 dan tanggal terbitnya yaitu tanggal 13. Terima kasih telah menonton video yang telah kami buat. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.